Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa rasula ba'dah. Segala puji milik Allah, salawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada pertemuan ini uh, kita lanjutkan perkuliahan kita yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas tentang beberapa bab-bab penting dalam ilmu pendidikan Islam. Sudah dijelaskan kemarin apa itu ilmu pendidikan Islam, kemudian apa saja ruang lingkupnya, apa saja kajian-kajian yang ada dalam ilmu pendidikan Islam, kemudian bagaimana tujuan pendidikan Islam, bagaimana kurikulum dalam pendidikan Islam, bagaimana metode secara umum dalam pendidikan Islam. Nah, untuk kurikulum dalam pendidikan Islam itu kemarin kita singgung sedikit bahwa sebagai landasan dalam menyusun kurikulum dalam pendidikan Islam adalah berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Lalu bagaimana dengan kurikulum yang ada saat ini yang sah di negara kita? Maka tidak jadi masalah, tinggal kita adopsi ya. Kita adopsi, kita filter ya, sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian dalam menyusun visi atau tujuan pendidikan Islam, yang menjadi core-nya, yang menjadi landasan utamanya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang Maha Esa. Nah, ini sesuai dengan landasan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, di mana sila pertama itu berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid, yaitu sila satu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian sebetulnya sila pertama ini kalau kita lihat sejarah itu dulu lengkapnya adalah ada tambahan kalimat bagian kedua dari sila ini, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun karena ada protes dari tokoh-tokoh kemerdekaan dari luar Islam ya, dan rata-rata mereka yang bagian timur, kemudian disepakati dicukupkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Namun ini tidak menjadi masalah ya, karena ini sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. Maka dalam menyusun misi atau tujuan pendidikan Islam harus berdasarkan core-nya ya, value-nya ya, nilai-nilainya itu harus nilai-nilai yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa ini atau tauhid, yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan hanya kepada Allah saja. Maka dalam menyusun visi atau tujuan pendidikan Islam, yang menjadi tujuan utamanya adalah iman dan takwa. Jadi menciptakan anak didik atau peserta didik yang beriman dan bertakwa. Nah, setelah itu di bawahnya itu boleh ditambahkan yang lain, yang kreatif, inovatif, ya. Kemudian menguasai iptek dan seterusnya boleh. Artinya apa? Kalau nilai iman dan takwa ini menjadi core-nya, menjadi basic value-nya, ya, nilai dasarnya, maka walaupun dia kreatif ya, tapi kreativitasnya itu sesuai dengan koridor syariat Islam, tidak menyimpang ya. Karena kenapa? Karena ada yang kreatif tapi kreativitasnya justru merusak ya, merusak manusia, berbuat fasad ya di muka bumi. Nah, ini di luar konteks tujuan pendidikan Islam. Ini bukan tujuan pendidikan Islam ya. Inovatif ya, inovasi juga berdasarkan syariat Islam. Ini melakukan perubahan-perubahan atau menemukan sesuatu yang baru yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat ya, bukan untuk membinasakan umat atau berbuat fasad tadi. Nah, inilah visi dari pendidikan Islam, tujuan dari pendidikan Islam, yang mana core-nya, basic value-nya adalah ketuhanan yang Maha Esa atau nilai-nilai tauhid.
keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengenai uh, visi dan tujuan dalam pendidikan Islam. Dan rumusan tujuan ini tidak bertentangan dengan falsafah negara kita atau undang-undang kita ya, karena semua sudah diakomodasi dalam Pancasila itu sendiri. Baik, kemudian pada pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai apa namanya, ada namanya aspek-aspek ya, atau unsur dalam diri manusia itu yang berkaitan dengan pendidikan, baik unsur atau aspek yang sifatnya psikis ya, jiwa, psikologis maupun fisik ya, badaniah, jismiyah ya. Jadi ada namanya aspek-aspek fisik dan psikis ya, atau psikologis yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, jadi tubuh kita ini, jiwa kita ini, badan kita ini secara umum ya, seluruh struktur dari terbentuknya manusia ini itu ada dua saja ya, ada namanya aspek fisik, ada namanya aspek psikis ya. Nah, fisik itu yang sifatnya material ya, jadi yang fisik itu adalah yang bersifat material atau bendawi. Nah, sifatnya kasat mata, ini namanya yang fisik ya. Apa contohnya? Badan ya, tubuh yang kita pakai. Nah, itu adalah aspek dari fisik ini ya. Ini berbentuk dari fisik kita ya, badan ya, semua yang bisa kita rasakan, yang nampak dari badan kita ini, yang bisa kita indera, bisa kita rasakan ya, bisa kita raba, ini namanya aspek material atau aspek fisik ya, material atau bendawi. Oke, ini yang pertama. Bagian dari manusia. Yang kedua ada namanya aspek psikis ya, atau psikologis. Aspek psikologis ini banyak ya. Nah, aspek psikologis ini dia bersifat imaterial atau abstrak, dan bendawi. Dia tidak nampak, tidak bisa dirasakan dengan indera perasa kita, tapi dia bisa dirasakan dengan hati, dengan perasaan ya. Apa contohnya? Contohnya ada di sini, misalnya fitrah ya. Kemudian ada ruh, kemudian ada nafs, ada syahwat, lagi fitrah, ruh, nafsu ya, nafs ya, syahwat, kemudian qalbu ya, qalb, hati ya. Ini contoh dari aspek-aspek psikis ya, yang ada dalam diri kita. Nah, ini semua kan nggak nampak, fitrah nggak nampak, ruh tidak nampak, nafs tidak nampak, syahwat tidak nampak, qalbu tidak nampak. Tapi ini semua bisa kita rasakan ya, karena memang ada dalam diri kita. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, yang paling mendasar konsep fitrah. Fitrah. Fitrah ini menurut para ulama adalah potensi bertauhid. Ini fitrah. Apa dalilnya? Dalam surah Al-A'raf ayat 172 itu Allah katakan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah kamu ngaku ya aku Tuhanmu, aku Rabbmu? Apakah kamu bersaksi, kata Allah, sebelum ruh kita ditiupkan oleh Allah ke dalam rahim ya, yang ada dalam kandungan seorang ibu ya,
itu dipersaksikan dulu ruh tadi, alastu bi rabbikum, apakah kamu mengakui bersaksi aku ini Rabbmu, ya. Kemudian semua ruh tadi termasuk kita menjawab qalu bala syahidna, betul ya, kami bersaksi ya. Namun kemudian di ayat tersebut di akhirnya dikatakan banyak kita yang lupa ya. Jadi fitrah itu adalah potensi bertauhid atau kecenderungan untuk mengesahkan Allah, ya, mengesahkan Allah Ta'ala. Ini namanya fitrah ya. Di fitrah itu bukan berbuka ya, bukan hari raya, bukan fitri, yang bukan itu yang maksud. Di fitrah di sini adalah potensi bertauhid, nah, potensi yang berkaitan dengan mengesahkan Allah Ta'ala. Lalu apa implikasi dari fitrah ini kepada pendidikan ya, dalam proses pendidikan? Nah maka karena fitrah ini adalah unsur yang paling utama dan ini sangat apa namanya murni ya, murni ya, dan tidak bercampur dengan yang lain ya potensi ini, maka dalam proses pendidikan Islam misi pertamanya ya, adalah tauhid. Jadi misi pertama pendidikan Islam itu adalah tauhid yang mengesahkan Allah. Jadi jika ada metode pendidikan atau ilmu yang diajarkan yang mengarah kepada syirik, maka itu menyimpang dari fitrah. Kalau menyimpang dari fitrah berarti itu bukan bagian dari pendidikan Islam. Ya. Ini konsekuensi atau implikasi dari konsep fitrah ini. Berarti pendidikan utama yang harus kita tanamkan kepada anak didik itu adalah pendidikan tentang tauhid, ya, mengenal Tuhannya, mengenal Allah. Ini prinsip utama dalam pendidikan Islam. Termasuk dalam menyusun visi dan misi, tujuan pendidikan Islam dan seterusnya itu. Kemudian strategi yang disusun dalam pendidikan itu harus mengarah kepada potensi bertauhid ini. Ya, karena tujuan dari tauhid ini adalah, ujungnya adalah kesuksesan. Nah, kesuksesan apa? Kesuksesan kita adalah kesuksesan. Kesuksesan yang dimaksud adalah meraih surga. Jadi tauhid ini mengarahkan kepada surga. Dan memang tujuan akhir dari pendidikan Islam itu bukan menjadi guru, ya, menjadi dosen, menjadi presiden, menjadi panglima dan seterusnya, bukan. Tapi tujuan akhirnya adalah dengan pendidikan itu dia bisa meraih surga. Artinya apa? Ketika dalam prosesnya seseorang yang dididik tadi, kemudian dia setelah selesai pendidikannya, kemudian dia berkarir, dia bekerja menjadi apapun, menjadi guru, menjadi polisi, menjadi TNI dan seterusnya, dia tetap bertauhid. Nah, jadi guru-guru yang bertauhid, dosen-dosen yang bertauhid, kemudian tentara-tentara yang bertauhid, polisi yang bertauhid. Jika begini, maka tujuan akhir yang kesuksesan yang dimaksud tadi akan mudah diraih, yaitu surga. Ini implikasi dari tauhid ini, dan ini landasannya, ini core-nya, ini yang paling utama sekali. Dan sayangnya ya, masalah tauhid ini dalam proses pendidikan banyak yang tidak memahami dan tidak mengimplementasikan dalam proses pendidikannya. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak dari sekolah-sekolah Islam yang sadar ya, kemudian menjadikan nilai-nilai tauhid ini dalam kurikulumnya. Misalnya dengan ada pembiasaan berdoa sebelum melakukan aktivitas ya, sebelum belajar, kemudian ada sholat duha, ada pembelajaran materi kurikulum yang mengarah kepada pemahaman-pemahaman syariat ya, akidah-akidah yang betul ya, dan seterusnya itu. Nah sekarang sudah banyak ya dengan model-model, ada MI, ada SDIT, ya, sekolah Islam dan seterusnya itu. Nah kalau dulu pelajaran agama itu hanya 2 jam dalam seminggu, dan ini sangat sangat tidak cukup sekali ya, sangat minim sekali. Oke, ini yang pertama, fitrah. Fitrah itu potensi bertauhid, kecenderungan mengesahkan Allah, dan sangat berimplikasi pada prinsip dasar dalam pendidikan Islam ya, mengenai visi, misi dan tujuan serta strategi yang digunakan
digunakan dalam proses pendidikan tersebut. Nah, oke, kemudian yang kedua ada namanya ruh. Ruh, ya. Ruh itu apa? Menurut ulama, ya, saya menyimpulkan dari apa yang saya baca, dari apa yang saya baca, dari referensi yang saya baca, ruh itu adalah daya hidup, ya. Daya hidup. Kalau ruh tidak ada, ruh itu dicabut, hilang, maka daya hidupnya hilang. Seperti orang mati itu ruhnya dicabut, ya, daya hidupnya dicabut. Ini ruh, ya. Nah, ruh ini dia tidak bisa bekerja sendiri, dia tidak bisa berdiri sendiri, ya. Maka nanti dia akan berkaitan dengan nafs, syahwat, kolbu, dan akal, ya. Ada satu lagi akal, akal atau akal, ya. Nah, ruh itu daya hidup, ya. Ruh ini dia sifatnya itu masih murni, ya, masih murni, artinya ruh ini pada dasarnya bertauhid, ya, karena ruh ini Allah yang tiupkan, ya. Tapi ingat, masalah ruh ini masalah yang sangat sensitif sebetulnya, karena Allah sendiri katakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbik. Kalau mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh itu urusan Tuhanmu, ya. Artinya tidak banyak ilmu atau pengetahuan tentang ruh ini yang Allah ajarkan kepada manusia. Artinya ruh ini sebagian besarnya bersifat gaib. Maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku, ya, bisa mendatangkan ruh orang yang sudah meninggal, ya, seperti dukun, paranormal, ini sudah dipastikan bohong, ya, kazib, ya, pendusta, ya. Karena ruh itu urusan Allah. Jadi ketika orang meninggal dicabut ruhnya tadi, ruh tadi sudah Allah tempatkan, ya, di tempat tersendiri, ya. Sementara jasad itu juga ada tempatnya, yaitu alam barzah, alam kubur. Maka mustahil ruh tadi itu bisa dikembalikan ke dunia, kemudian bisa dipertontonkan kepada kita yang masih hidup. Nah, kalau ada ini kejadian, ini bukan ruh, ini syaitan. Kenapa saya katakan syaitan? Ya, berdasarkan firman Allah juga bahwa ketika setiap anak Adam lahir, ya, itu disertakan dengannya korin, ya, dan namanya korin. Korin ini adalah dari bangsa jin satu, dan satu lagi dari bangsa malaikat. Nah, yang bangsa jin ini tugasnya adalah menggoda manusia, menjerumuskan manusia. Dari bangsa malaikat ini tugasnya menjaga manusia. Ini korin. Jadi ada dua korin yang Allah yang Allah sertakan ketika kita lahir. Nah, jin itu menggoda, mengganggu sejak mulai lahir, diganggunya terus. Nah, makanya anak kecil yang lahir itu sering diganggu oleh jin. Nah, sering-sering bacakan surah Al-Baqarah atau ayat-ayat ruqyah yang lain, sehingga dia dijauhi oleh gangguan gangguan jin. Dan ketika berjima pun Allah ajarkan, ya, ada doanya, ya, doa supaya terhindar dari gangguan jin anak keturunan kita, ya. Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari gangguan setan dan juga dari anak keturunan kami dari gangguan setan, ya, atas apa yang kau rizkikan pada kami. Nah, ini jadi yang didatangkan oleh dukun atau paranormal tadi ketika dia mengaku bisa mendatangkan ruh, ya, menghidupkan yang mati, gitu, ya. Ini adalah jin, ya, jin korinnya tadi. Maka dia tahu semua aktivitasnya, tahu keluarganya, tahu anaknya, tahu saudaranya, tahu kemana dia pergi, tahu kebiasaan hidupnya. Nah, sebagian orang yang bodoh dengan agama, yang nggak paham, dia akan mudah percaya, ya, sehingga disesatkan oleh dukunnya tadi. Nah, dukun tadi kan bersekutu dengan jin, dengan syaitan, ya. Nah, sementara malaikat ini menjaga. Makanya kalau kita lihat, ya, di sebagian peristiwa ada orang yang menurut akal nalar kita sudah meninggal, ya, dengan peristiwa itu. Misalnya hampir ditabrak, ya, nggak mungkin dia selamat, tapi dia selamat. Nah, ini diselamatkan oleh malaikatnya, gitu, ya.
Paham ya? Nah, lalu bagaimana implikasi dari ruh ini dalam proses pendidikan? Nah, maka pendidikan kita harusnya adalah pendidikan yang menopang daya hidup yang murni, yaitu dengan pendidikan-pendidikan tauhid, pendidikan-pendidikan yang menghidupkan ruh tadi. Karena ruh ini itu ada hakikat hidup ya, hidup yang sebenarnya dan ada yang hidup-hidupan ya. Yang hidup yang sebenarnya adalah ruh yang taat ya, ruh yang uh, murni ya, sesuai dengan awal penciptaannya. Sementara ruh yang tidak murni, yang sudah terkontaminasi ini, dia rusak gitu ya. Dia rusak. Maka proses pendidikan itu adalah proses pendidikan yang menghidupkan ruh ya, dengan yang sebenar-benarnya. Maka pendidikan tauhid tadi, ya, pendidikan agama ini itu bisa menghidupkan ruh ya. Ruh yang hidup itu akan mudah menerima kebenaran ya. Sementara ruh yang mati dia akan menolak kebenaran tadi. Walaupun jasadnya hidup ya, daya hidupnya masih ada, tapi ketika didatangkan kebenaran dia akan menolak. Nah, sementara ruh yang hidup sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Anfal itu ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada ruh ini, bergetar hatinya ya, bertambah keimanannya ya, tentang ayat-ayat tentang kekuasaan Allah. Nah, itu orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ruh yang hidup ya. Sementara ruh yang mati ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah tutup hatinya, tutup pendengarannya, tutup penglihatannya. Ya, sehingga ruhnya tadi tidak bisa menerima kebenaran. Oke. Itu yang kedua, ruh ya. Kemudian yang ketiga, ada namanya qalb. Kita bahas qalbu, kalbu ya. Kalau kalbu itu anjing, kalau qalbu itu artinya hati. Apa hakikat hati ya? Ada banyak pandangan para ulama mengenai hati. Ada yang mengatakan hati ini adalah bukan liver ya, bukan liver, bukan liver, bukan. Nah, bukan liver ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan hati itu liver ya. Nah, bukan, bukan itu. Jadi hati yang dimaksud di sini adalah sebagian ulama mengatakan jantung ya. Sebagian lain mengatakan otak. Jadi perangkat kerasnya otak. Kalau perangkat lunaknya akal namanya. Oke. Jantung atau otak. Nah, tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa hati itu adalah jantung. Ya, kolbu itu adalah jantung. Ya. Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat populer ya. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh alla wa hiya qalbu. Jadi sesungguhnya kata Nabi di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Nah, apabila daging tersebut baik, ya segumpal daging tersebut baik, maka baik semua tubuhnya tadi. Apabila rusak, ada gangguan, sakit segumpal daging tadi, maka sakit semuanya. Allah wahiyya qalbu. Adalah daging itu qalbu. Nah, menurut para ulama yang sebagian besar mengatakan dan saya memilih pendapat ini, qalbu itu adalah jantung. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sudut pandang medis ya, dan ilmu pengetahuan bahwa ternyata jantung ini fungsinya sama seperti hadis tadi. Nah, coba kalau jantung ini misalnya bermasalah atau berhenti dia berdetak gitu ya, maka meninggal, mati. Atau jantungnya terlalu kencang, maka akan muncul gejala-gejala perilaku seperti cemas, stres dan seterusnya. Tubuhnya bisa berkeringat, ya, kemudian darahnya tidak mengalir dengan baik, tidak seimbang dan seterusnya. Muncul gejala-gejala pada badannya, pada fisiknya dan juga psikologisnya. Kalau lambat juga begitu. Ya, ada pengaruh-pengaruh yang tidak baik pada tubuh dan psikologis kita.
Itu cara kerja jantung. Sesuai dengan hadis tadi. Kalau jantungnya baik, baik semuanya. Kalau jantungnya buruk, buruk semua tubuhnya. Nah, saya lebih condong pada pendapat yang ini, yang mengatakan bahwa kolbu itu adalah jantung. Ya, ada juga mengatakan otak ya, karena otak juga merupakan sentral dari apa yang kita lakukan. Jadi otak itu dia mengatur kita mau melakukan apa. Nah, maka ada fungsi otak uh, berpikir ya, thinking ya, berpikir. Ya. Di situ ada mempersepsi, ya ada atribusi ya, dan seterusnya itu. Nah, kemudian dalam proses kerjanya otak juga menyaring informasi, kemudian memilih, memilah dan memutuskan perbuatan apa yang kita ambil. Oke. Jadi ada kemiripan memang. Tapi saya lebih lebih apa lebih condong kepada jantung ini. Karena fungsi dari jantung lebih sentral daripada otak. Ya. Jika otak tak bekerja, jantungnya masih bekerja, dia masih hidup. Tapi kalau jantungnya nggak bekerja, itu otaknya pun ikut mati karena darah tidak mengalir ke otak. Nah, maka otaknya mati. Oke. Lalu bagaimana implikasinya terhadap proses pendidikan? Ya. Baik. Kolbu itu dia punya beberapa sifat. Sifat kolbu. Sifat kolbu. Selain kolbu ada istilahnya, ada sudur ya. Fi sudurinas. Kemudian ada fuad ya. Fuad. Oke. Fuad ya. Nurani. Fuad ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal fuad ya gitu ya. Baik. Kolbu itu sifatnya dia bolak-balik. Ya, kadang dia maunya begini, kadang maunya begitu. Kadang dia ingin ini, kadang ingin itu. Nah, bolak-balik ya. Maka namanya kolbu yang berbolak-balik. Ada doanya yang diajarkan Nabi supaya kita istiqomah ya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan kami di atas agamamu, di atas kebenaran ya. Oke, ini kolbu itu bolak-balik sifatnya. Maka kolbu ini itu dia lebih condong kepada proses kognitif. Nah, jadi ada fungsi kognitif di sini, berpikir ya, sifat kolbu. Nah, karena dia mempunyai sifat bolak-balik ya, seperti fungsi kognitif tadi, kadang ini kadang begitu karena pertimbangannya kolbu, maka pendidikan yang harus diberikan kepada kolbu ini adalah pendidikan yang pasti ya, pendidikan yang tidak mengandung subhat ya. Karena yang membuat dia bolak-balik itu adalah subhat, hal-hal yang nggak jelas benar salah atau halal haramnya. Nah, maka pendidikan kolbu itu harus dengan pendidikan yang pasti, yaitu pendidikan dari Quran dan hadis. Oke. Kemudian sudur. Sudur ini dada ya. Fi sudurin nas gitu ya. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Was-was ya. Ini lebih kepada fungsi afeksi ya. Perasaan, perasaan sudur. Oke. Jadi eh sudur ya, ini kalau kita lihat dari konteksnya dalam surah An-Nas itu berkaitan dengan perasaan yang bimbang ya, yang ada rasa was-was ya, kalau begini nanti begini akhirnya tidak jadi beramal, tidak jadi beramal soleh dan seterusnya, atau dia merasa cemas dan seterusnya. Ini sudur ya. Maka di sini ada pendidikan tentang rasa, pendidikan perasaan ya. Oke. Kemudian ada fuad ya. Fuad itu adalah hati nurani. Biasanya cara kerja hati nurani ini adalah dia sebagai eksekutif agent atau pengambil keputusan. Keputusan. Baik, ya. Oke, saya pindah ke bawah. Oke, fuad, hati nurani. Biasanya kalau kita bingung, ya bimbang, ya ini benar atau salah, biasanya kalau hati nurani kita yang berbicara, itu biasanya dia pasti tunjukkan kepada kebenaran. Jadi kalau kita ingin memutuskan sesuatu,
yang kita bingung ya, maka gunakan hati nurani. Hati nurani tak mungkin menunjuk kepada keburukan, pasti dia menunjuk kepada kebenaran. Maka fungsinya adalah agent, eksekutif agent ya, pengambil keputusan. Oke, ini namanya hati nurani ya. Oke, berarti jelas di sini ya. Ini berarti berkaitan dengan perilaku. Ada 3 unsur di sini. Ada unsur kognisi, afeksi, dan perilaku yang berkaitan dengan terminologi kolbu ini. Maka dalam proses pendidikan juga, jadi dia harus mengarahkan ketiga fungsi ini, yang core-nya adalah tauhid. Core-nya adalah tauhid. Oke. Baik. Itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah nafs. Nafs itu adalah kalau dalam bahasan psikologi ya, itu sering juga self, diri kita, diri ya, diri kita. Nafs itu kalau saya membahasakan adalah interaksi dari semua aspek aspek-aspek yang ada dalam diri manusia. Jadi dalamnya ada pengaruh dari fitrah, pengaruh dari ruh, pengaruh dari syahwat, dari kolbu dan akal, itulah nafsu. Itu nafsu itu sebetulnya ada diri kita yang ini, yang tampil ini, kepribadian kita, self kita, diri kita, itu nafsu. Makanya di dalam ayat-ayat Quran itu nafsu ini ada 3 jenisnya. Ada namanya nafsu amarah. Ini nafsu yang paling dasar, yang dorongan semua isinya. Ini isinya semua keinginan duniawiah. Nafsu amarah yang menyuruh kepada biasanya keburukan. Pokoknya dorongan aja semua. Ya, dorongan keburukan. Atau mirip dengan prinsipnya id dalam Freud. Dorongan biologis, dorongan makan dan seterusnya. Di sini tidak ada pertimbangan halal haram, itu nafsu namanya. Ya, nafsu amarah. Kemudian ada namanya nafsu lawamah. Ya, nafsu lawamah ini diri yang kadang baik dan kadang buruk. Itu nafsu lawamah. Kadang dia baik, kadang buruk. Nah, ini jiwa kebanyakan kita, diri kebanyakan kita begitu. Kadang kita taubat, kadang maksiat gitu ya. Nah, ini mirip dengan egonya Freud dalam Freud. Prinsip ego begitu ya. Dia sebagai penengah ya. Ada dorongan, kemudian dia proses, kemudian dia pertimbangkan. Oke. Kemudian ada namanya nafsu mutmainnah. Nafsu yang jiwa atau diri yang tenang, yang baik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kan begitu ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi Allah panggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang ya. Irji'i ila rabbiki, datanglah kepada Tuhan kalian. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian kepada golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian kepada surga. Ya. Ini nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Nah, ini kata ahli psikologi yang mencoba mengkomparasikan antara prinsip nafs dalam Islam dengan kepribadian Freud itu mirip dengan super ego. Itu yang norma-norma, isinya norma-norma, nilai-nilai yang baik ya tentang kehidupan kita, tentang agama kita. Nah, ego ini dia bekerja di tengah-tengah ya.
It maunya begini, sementara ego katakan itu nggak boleh. Akhirnya ego ini kadang dia tergoda oleh it, kadang dia ikut dengan super ego, kadang dia baik. Nah, kadang nafsu lawamah ini ikut keinginan nafsu amarah, kadang dia baik ikut keinginan nafsu mutmainnah, kira-kira begitu. Nah, maka di sini berarti pendidikan kepribadian. Nah, ini implikasinya dengan pendidikan. Ada pendidikan kepribadian di sini. Nah, pendidikan kepribadian ini tetap core-nya kembali kepada fitrah, kembali kepada tauhid. Di kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu kepribadian muslim, kepribadian mukmin, kepribadian muhsin, ya. Ya. Jadi ada 3 tingkatan kepribadian menurut para ahli psikologi Islam, ya. Ada kepribadian yang pertama namanya kepribadian muslim. Itu hanya sebatas Islam saja. Karena Islam dan iman dan ihsan itu beda. Islam apa syaratnya ada 5. Sudah bersyahadat dia, sudah sholat dia, sudah zakat, sudah puasa, dan naik haji, dia sudah muslim. Kita belum kaji kualitasnya, tapi dia sudah melaksanakannya, sudah punya iman nih, ya tentang syahadat tadi, tentang Allah, tapi nanti kualitas ibadahnya belum kita kaji. Itu namanya kepribadian muslim. 5 syarat tadi sesuai dengan rukun Islam. Kemudian kepribadian mukmin, ada 6 syaratnya, ya. Iman kepada Allah, ya, meyakini betul Allah, ini kualitas iman, berarti dia yakin tidak berbuat syirik dan seterusnya. Ini kualitas iman yang terbaik lah pokoknya. Kemudian iman kepada malaikat, ya, tidak ragu dengan malaikat. Iman kepada kitab yang Allah turunkan, kitab suci Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar, ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan dulu di Lauhul Mahfuz, maupun takdir yang kita alami, ya. Jadi dia beriman dengan itu. Nah, ini sudah berbicara kualitas, ya. Kalau masalah iman, berarti kepribadian yang mukmin, yang beriman itu lebih baik, lebih tinggi tingkatannya dibandingkan kepribadian muslim. Nah, ini sesuai dengan firman Allah juga dalam Quran, nanti silakan cari ayatnya. Ada orang Arab Badui, ya, mengaku bahwa dia sudah beriman. Kata Allah, belum, kalian belum beriman, tapi kalian baru berislam, ya. Itu artinya bahwa orang muslim itu belum tentu dia punya iman yang berkualitas, gitu ya. Mungkin dia beriman sekedar meyakini Allah saja, gitu ya. Tapi kualitas dari keyakinannya itu yang berimplikasi kepada ibadah-ibadahnya itu tidak belum terlihat di situ. Tapi ketika beriman, kita sudah berbicara tentang kualitas keimanannya. Oke. Koruptor itu mungkin dia muslim, dia punya iman tapi kualitasnya sedikit. Tapi ketika kualitas imannya naik, maka kualitas kepribadiannya pun naik menjadi orang yang beriman, orang yang muttaqin, gitu ya, yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Oke. Lihat. Ini implikasinya kepada pendidikannya. Di sini ada pendidikan kepribadian. Baik. Selanjutnya yang kelima, ada fitrah, ruh, qalbu, nafs, sudah, ya. Ada akal. Ini berarti akal itu menurut ulama adalah daya pikirnya, berpikir, akal. Jadi akal itu daya berpikir, kemampuan untuk berpikir yang Allah berikan kepada manusia, itu namanya akal. Oke. Nah, daya pikir yang Allah berikan kepada manusia itu potensi dasarnya sama, ya, tapi nanti implementasinya, implikasinya itu bisa berbeda-beda, ya, kualitasnya bisa berbeda-beda, nah, dari kemampuan usahanya, kemudian dan seterusnya, ada gangguan-gangguan nanti dan seterusnya itu, ya. Oke, tapi setiap manusia itu diberkahi daya berpikir. Tapi di sini ada namanya proses kognisi. Oke, berarti di sini pendidikan akal, di sini pendidikan kognitif. Nah, maka dalam proses pendidikan, pendidikan Islam, akal ini juga perlu dididik. Akal perlu dididik, ya. Bagaimana mendidik akal? Dengan diberikan pengetahuan ilmu yang baik, kemudian diajak berdiskusi, diajak berpikir. Nah,
ini cara mendidik akal. Pada dalam metode pendidikan Islam itu tidak serta-merta hanya dengan ceramah saja, tapi kemudian ada tantangan yang diberikan kepada muridnya dengan memberikan kasus, kemudian disuruh berpikir, menganalisis dan menyelesaikan kasus tadi, mencari problem solvingnya. Nah, ini namanya pendidikan akal. Ini implikasi terhadap pendidikan ya dari prinsip akal, cara kerja akal. Oke. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 aspek dari psikis, psikologis, dan 1 aspek yang sifatnya fisik, yaitu materi bendawi ya, yaitu jisim, tubuh tadi ini ya. Nah, berarti 6 jadinya ya. 6 unsur ini, baik yang sifatnya fisik maupun psikis, itu sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan manusia. Ya, manusia. Nah, karena dalam proses pendidikan semua ini pasti terlibat. Nah, maka ada hubungan-hubungan harusnya ya, hubungan-hubungan antara pendidikan yang kita lakukan dengan kesemua unsur ini. Jadi pendidikan yang kita lakukan, proses pendidikan yang kita lakukan, kurikulum yang kita lakukan seharusnya itu berkaitan dengan 6 unsur ini atau 6 aspek ini. Ya. Berarti pendidikan itu harus menyehatkan badan, menguatkan badan. Ya. Ada pendidikan jasmani di situ, olahraga, ya, lari, maraton dan seterusnya itu untuk menguatkan badan. Juga tidak hanya berupa olahraga saja, bisa juga dengan asupan gizi yang baik. Ini namanya pendidikan untuk fisik, gizi yang seimbang. Ya. Kemudian ada pendidikan yang sifatnya psikis. Ya. Pendidikan untuk fitrah tadi sudah saya jelaskan. Pendidikan untuk roh, untuk kolbu, untuk nafs dan akal. Itu semua harus ada dalam kurikulum pendidikan Islam. Oke, baik. Nah itu ya apa namanya aspek-aspek psikis dan psikologis yang berkaitan dengan pendidikan. Ini nanti silakan dipahami. Ini nanti menjadi apa namanya bahan untuk ujian kita dan tugas-tugas juga ya. Baik, saya kira itu penjelasan dari saya untuk kuliah kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan nanti boleh silakan diajukan melalui chat di grup WA ya, atau juga di YouTube ya, silakan. Dan sebagai bukti Anda menyimak dan mendengar apa kuliah ini, silakan di like, komen dan subscribe akun YouTube saya. Terima kasih saya ucapkan ya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.